Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Yuda Daneswara dari kelas Teknik Sipil Malam, jurusan Pelabuhan, NPM 01 2018 1056660. Berikut saya akan membawakan materi pelabuhan mengenai alur pelayaran. Yang materinya sebagai berikut. Alur pelayaran. Apa sih alur pelayaran itu? Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayani oleh kapal di laut. Sungai atau danau, alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan. Oleh karena itu, melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat. Daerah yang dilewati kapal sebelum berhenti di dermaga. Ya, yang pertama, di daerah tempat kapal melempar sauh di luar pelabuhan. Kemudian daerah pendekat di luar alur masuk. Berikutnya, yang ketiga, alur masuk di luar pelabuhan dan kemudian di dalam daerah terlindung. Yang keempat, saluran menuju ke dermaga apabila pelabuhan berada di dalam daerah daratan. Dan yang terakhir adalah kolam putar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke pelabuhan. Keadaan trafik kapal. Yang kedua, keadaan geografis dan meteorologi di daerah alur. Yang ketiga, sifat-sifat fisik dan variasi dasar saluran. Yang keempat, fasilitas-fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelayaran. Yang kelima, karakteristik maksimum kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan. Dan yang terakhir, kondisi pasang surut, arus, dan gelombang. Berikutnya, standar dan kriteria desain alur pelayaran. Di halaman ini terdapat di sebelah kanan ada gambar layout alur pelayaran. Dasar perencanaan, keselamatan navigasi, kemudian operasi kapal, topografi, cuaca dan fenomena laut serta kondisi dengan fasilitas harus menjadi pertimbangan dalam merencanakan alur pelayaran. Berikutnya, lebar alur pelayaran. Dalam tabel berikut, tabel lebar pelayaran terdapat. Yang dijelaskan pada tabel tersebut ada jenis alur. Dilanjutkan dengan lebar alur pelayaran dan kemudian ada keterangan. Pada nomor 1 ada jenis alur pelayaran satu arah. Lebarnya kurang lebih 2 meter dikali B ditambah 30 meter. Yang kedua, alur pelayaran 2 arah. Mencakup A, kapal sering berpapasan. Lebarnya sama dengan 4 kali B plus 30 meter. Dan yang poin B, kapal jarang berpapasan, lebar 3 dikali B ditambah 30 meter. Dan di kolom nomor 3, 2 arah tikungan. Kapal sering berpapasan, lebarnya 6 dikali B ditambah 30 meter. Poin B, kapal jarang berpapasan, lebar sama dengan 4 dikali B ditambah 30 meter. Berikutnya,
Jarak pemberhentian. Panjang alur pelayaran pada gerbang masuk pelabuhan dan daerah kolom tambatan harus memperhitungkan jarak pemberhentian kapal. Keterangan alur. Keterangan alur ini, alur harus ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan kapal. Jadi tempat berangkatnya dan pemakaian tugboat terutama pada daerah kolam. Perlu diambil tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan sesuai dengan ukuran serta jenis kapal dan ukuran tugboat ketika digunakan lebih jauh lagi. Gelombang yang muncul yang mempengaruhi gelombang pantai dan refleksi dari breakwater atau tembok dermaga harus diperhitungkan. Berikutnya, perawatan alur. Kedalaman serta lebar alur harus dirawat secara menyeluruh untuk efisiensi pelabuhan dan keselamatan navigasi kapal. Ketika alur direncanakan pada mulut sungai atau pantai di mana arus pesisir diharapkan, tingkat perawatan pengerukan diperlukan untuk waktu yang akan datang harus diperkirakan dengan memperhitungkan tingkat transport sedimen oleh arus sungai atau tingkat arus pesisir yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Berikutnya, pengerukan alur pelayaran. Definisi menurut Asosiasi Internasional Perusahaan, pengerukan adalah pengambilan tanah atau material dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara, ataupun laut dangkal, dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain. Menurut SNI, berikut tata cara pengerukan muara, sungai, dan pantai dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemilihan pantai. Yang kedua, pengerukan adalah pemindahan tanah. Dan yang terakhir, nomor 3, batuan atau debris dari bawah air dan diangkat melalui air ke atas. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan, yaitu alur pelayaran. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.